Pemirsa, fenomena ibu bunuh anak marak terjadi belakangan ini. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicunya sehingga membuat seorang ibu nekat melakukan hal di luar nalar bahkan menghilangkan nyawa anaknya sendiri? Kami akan membahasnya bersama psikolog Intan Erlita Novianti. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Intan juga dalam keadaan sehat. Bagaimana Mbak Intan melihat peristiwa ini, fenomena ini, seorang ibu melukai 3 orang anaknya, bahkan 1 meninggal dunia? Ya, ini sebenarnya miris ya. Tadi aku lihat sedikit cuplikan rekamannya juga cukup miris buat saya. Kebetulan juga saya seorang ibu ya gitu ya. Karena secara normalnya itu kan seorang ibu itu tidak akan menyakiti anaknya ya. Kalau kita berbicara kondisi normal ya, justru ibu akan melindungi anak-anaknya. Bahkan kita tahu nggak sedikit gitu ibu yang berkorban demi anak-anaknya gitu. Jadi boleh dikatakan kondisi ini kan kondisi yang berbeda dari kondisi normal ya gitu ya. Kalau tadi saya sekilas mendengarkan di wawancara di akhir, terlihat dengan jelas bahwa ibu ini mengalami depresi, bukan lagi stres ya, tapi sudah depresi yang mengarah kepada halusinasi dan delusi, sehingga dia nggak bisa membedakan nih mana kenyataan, mana tidak, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan yang salah, yaitu dia bilang ya udah deh daripada hidup susah, anak saya kelak, mending mati aja. Nah ini yang menyebabkan akhirnya timbullah kenapa ibu ini bisa membunuh dan menyakiti anak-anaknya yang lain. Jadi ini pangkal mulanya dari depresi. Dan sebenarnya dari tadi wawancara yang terakhir didengar, itu banyak sekali clue-clue yang menyebabkan dia depresi. Karena ini pasti akumulasi. Ini akumulasi. Ya Mbak Intan, apa sebenarnya yang menjadi pemicu orang bisa mengalami depresi ini? Apakah juga depresi ini hanya faktor utama, bisa jadi faktor utama, atau ada faktor lain juga yang mendorong orang bisa depresi sehingga melakukan tindakan-tindakan fatal, bahkan melakukan pembunuhan? Ya, jadi depresi ini kan di ujung ya, gitu Mas Rizky. Jadi di ujung. Sebelum depresi ini kan ada stres dulu ya. Stres itu biasanya dari apa? Tekanan kondisi jiwa yang dialami. Tekanannya itu apa? Bisa ekonomi, bisa hubungan dengan pasangan, bisa dengan anak-anak. Nah, bisa jadi semuanya ini dia alami, gitu. Dia alami, kemudian dia merasa tertekan, dia nggak ada teman sharing, sehingga stresnya meningkat, naik levelnya, naik dan sehingga menjadi depresi. Apalagi tadi saya juga dengar dari pendapat tetangganya ya, bahwa ibu ini pendiam. Apalagi orang pendiam Mas, orang pendiam biasanya kan cenderung menekan apa yang dia rasakan, ya kan. Nah pada saat dia tidak bercerita keluar, pada saat dia tidak mendapatkan teman ngobrol yang memang bisa membuat dia sedikit lega walaupun tidak selesai masalahnya ya, ketika dia terdiam dan hanya mengendap, justru itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang salah. Makanya timbul kata dendam. Ya kan tadi juga keluarkan dari kata ibu itu kan, saya dendam. Nah, dendam ini kan akumulasi dari apa? Ketika dia merasa apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu kenyataannya. Nah, ini timbul hal-hal yang memang akhirnya ketika tidak ditangani, ditambah suaminya juga jauh, ya kan tidak di kota yang sama, sehingga dia merasa tidak ada orang untuk berbicara. Kenapa anak yang disakiti? Karena anak itu sosok yang lemah. Iya kan, orang tua itu menganggap anak itu milik saya, maka ketika dia merasa anak itu kepunyaan dia, kepemilikan dia, maka dia merasa saya bisa menyakiti anak saya karena anak itu milik saya. Nah ini ketika sudah masuk di level depresi tadi, karena kan dia sudah delusi dan halusinasi sehingga dia nggak bisa membedakan harusnya dia bagaimana, tapi dia melakukannya seperti apa. Jadi ini tekanan dalam hidup ya, terutama dalam psikis dia yang dia alami mungkin sudah bertahun-tahun, dia nggak punya teman ngobrol, dia nggak punya teman untuk saling sharing, sehingga yang terjadi seperti sekarang. Dan ini cukup banyak Mas, ini cukup banyak. Dan mungkin juga bisa jadi ya, ketika dia melahirkan dulu, dia mengalami mungkin baby blues. Baby blues itu kan suatu hal yang normal ya, ketika orang baru melahirkan, ketika dalam waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu itu harus sudah selesai tuh baby blues itu ya kan. Karena kalau enggak nanti maju ke postpartum depression. Nah kalau postpartum depression pun nggak tertangani, walaupun ini case-nya jarang ya Mas ya, nanti bisa naik ke postpartum psikosis atau psikosis. Itu apa? Ya itu tadi. Akhirnya bisa menyebabkan keinginan untuk membunuh anaknya ketika dia merasa anak ini bisa menjadi beban, atau anak ini akan sulit hidupnya, atau dia merasa anak ini gak akan sanggup menjalani masa depannya, sehingga dia mengambil keputusan udah saya sakitin aja atau saya bunuh. Karena pernah aja case kayak gini juga kan, ketika ada orang tua membayangkan masa depan anaknya, dia gak kebayang anaknya akan bagaimana menghadapinya, kemudian dia memilih membunuh, yaitu karena dia sudah halusinasi dan delusi
menjadi satu, seperti itu. Mbak Intan, untuk sampai ke tahap depresi, kalau seperti penjelasan Mbak Intan itu kan tahapannya panjang begitu ya, harus panjang sekali. Lalu apa mungkin ciri-ciri yang bisa dikenali oleh keluarga, oleh masyarakat atau mungkin tetangga biar bisa mengatasi, membantu menyembuhkan, tidak terjadi hal-hal seperti ini, Mbak Intan? Ya, saya setuju dengan pertanyaan Mas Rizky ini, karena kadang orang itu kalau mengalami depresi ya, dia tidak menyadari, diri ini tuh nggak menyadari, karena beda dengan penyakit fisik ya. Kalau penyakit fisik kan terlihat ya, kalau luka, bentur itu terlihat. Tapi memang harus aware dari sekitar. Yang harus menjadi perhatian dari semua tetangga, kerabat, keluarga itu apa? Yang pertama, ketika sudah terjadi perubahan karakter, yang tadinya pendiam jadi murung, kemudian suka menarik diri, dia sering nangis, dia sering melamun, terus sudah mulai mengabaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya kayak memberikan anak makan, karena kan kayak gitu kan menyakitin, nggak langsung sekonyong-konyong mau membunuh, Mas. Pasti tuh ada kayak dia males ngurusin anaknya, rumah mulai berantakan, kemudian juga dia udah mulai kasar kepada anaknya. Nah, ini sudah harus mencari ciri-ciri, apalagi ya, kita kan dalam kondisi normal kadang melihat ya, kalau orang tua terlalu ngebentak anak terlalu kencang aja kan kita ada, kok orang tua kayak gitu ya, suka ada gitunya ya, ada sign-nya kayak gitu kan. Nah, ketika melihat ada di lingkungan kita memarahi anaknya, levelnya udah nggak normal gitu, kemudian memukul anak dengan udah yang kayak kasar, nah ini udah menjadi sign buat kita bahwa oke, berarti ibu ini harus butuh ditolong. Menolongnya, kadang kita nggak usah mikir bahwa harus dibawa ke psikolog ya, harus dibawa ke psikiater ya, nggak usah kayak gitu dulu. Kadang-kadang ya, orang-orang stres untuk menuju depresi itu kan panjangnya waktunya ya, mereka tuh cuman butuh didengerin. Dia tuh cuma butuh didengerin, dan dia butuh diyakinkan bahwa dia nggak sendirian. Walaupun masalah itu nggak selesai, tapi ketika dia mempunyai inner circle yang kuat, itu akan membuat dia kuat. Kemudian yang kedua, yang paling kuat siapa? Pasangannya. Pasangannya itu harus mensupport. Support system terbesar tuh pasangannya. Jadi ketika pasangannya di luar kota, bukan berarti hambatan untuk berkomunikasi, kan dia bisa teleponan, dia bisa video call, mungkin dia bisa pulang berapa bulan sekali. Dan ketika pasangannya nggak ada, dan ketika pasangannya nggak ada, selanjutnya siapa? Ketika pasangannya nggak ada, coba keluarganya. Nah, ini penting juga, karena keluarga adalah circle yang memang harus memahami bahwa kita harus bergandengan tangan. Nah, jadi dituntut apa? Peka. Poinnya adalah itu, Mas Rizky. Baik. Penting sekali ya peran dari keluarga maupun juga pasangan. Baik, terima kasih Mbak Intan Erlita atas kesempatannya untuk pemirsa TV One, Mbak. Kita harapkan tidak terjadi lagi ya, Mbak. Aku nggak bisa dengar Mas Rizky, mungkin sepertinya terputus. Terima kasih, Mbak.